Jujutsu Kaisen akhirnya kembali setelah majalah Weekly Shonen Jump sempat libur. Di chapter sebelumnya kita udah ngelihat pertarungan Megumi ngelawan Regi. Megumi yang udah babak belur berhasil memancing Regi masuk ke dalam perluasan domainnya. Tapi apakah dengan begini kemenangan Megumi udah jelas? Ternyata belum. Di chapter terbaru ini kita bakal ngelihat gimana Regi juga masih menyimpan sebuah teknik buat mengcounter Megumi. Nah, di chapter kemarin kita juga sempat bertanya-tanya, apakah perluasan domain Megumi ini udah sempurna? Dan sebenarnya, apa maksud dari munculnya tulang belakang di dalam domain? Segala pertanyaan tersebut bakal terjawab di chapter ini. Jadi daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 171. Chapter dibuka dengan dikeluarkannya perluasan domain Megumi. Dengan memanfaatkan bagian dalam gimnasium, Megumi berhasil melapisi ruangan dengan bayangan hitamnya. Tapi ternyata Regi juga punya teknik buat mengkonternya. Sembari tersenyum, Regi memakai teknik yang merupakan versi lain dari teknik Simple Domain. Dia menamainya dengan teknik rahasia keranjang anyaman kosong. Regi pun tiba-tiba dilindungi oleh ruangan berbentuk bola dengan motif anyaman rotan. Nah, karena teknik Regi ini bersifat layaknya Simple Domain, artinya Regi bakal terlindung dari segala serangan yang ada di dalam domain Megumi. Yap, seenggaknya itulah yang ada di pikiran Regi. Karena ternyata Regi salah. Serangan Shigami Megumi yaitu Tot atau katak berhasil menembus pelindung Regi. Kaki Regi pun berhasil diikat dengan lidah Shigami katak tersebut. Sontak Regi pun jelas terkejut. Gimana caranya serangan Megumi berhasil menembus Simple Domain-nya? Dan ternyata, jawabannya ada pada fakta kalau domain Megumi ini sebenarnya belum sempurna. Jadi penjelasannya gini, teknik semacam Simple Domain yang dipakai Regi berfungsi buat menetralkan penghalang dari sebuah perluasan domain. Dengan menetralkan penghalangnya, salah satu fitur utama domain yaitu serangan pasti kena juga ikut dinetralkan. Jadi normalnya, segala serangan di dalam perluasan domain nggak bisa mengenai target yang terlindung oleh Simple Domain. Intinya, yang di-counter atau dinetralkan oleh Simple Domain itu cuma fitur serangan pasti kenanya, dan bukan ke teknik kutukannya. Terus gimana kalau dari awal fitur serangan pasti kena itu nggak ada di perluasan domain? Simple Domain yang dipasang jadi nggak berguna kan? Yap, itulah yang sebenarnya terjadi di pertarungan ini. Jadi karena perluasan domain Megumi ini nggak sempurna, penghalang milik Megumi jadi nggak punya fitur serangan pasti kena. Artinya, yang dipakai Megumi saat ini tuh lebih mirip ke teknik 10 bayangan dengan skala yang lebih besar. Bahkan di sini disebutkan kalau cara ini berhasil meningkatkan kapasitas teknik Megumi senilai 120%. Jadi alih-alih memanfaatkan fitur penghalang dari perluasan domain, Megumi tetap mengandalkan teknik kutukannya buat menyerang. Inilah kenapa Simple Domain Regi berhasil ditembus. Beda ceritanya kalau Regi memakai teknik penghalang lain yaitu amplifikasi domain. Teknik inilah yang bisa menetralkan teknik kutukan lawan. Dan ini pernah dipakai oleh Jogo dan Hanami waktu ngelawan Gojo di stasiun Shibuya. Nah, setelah dibuat terkejut oleh serangan Megumi, keceriaan Regi pun langsung berubah jadi amarah. Ngerasa dirinya diremehkan, Regi bilang kalau dirinya belum kalah. Tapi Megumi nggak tinggal diam, dia pun langsung memulai serangannya. Dengan memanfaatkan teknik bayangannya, Megumi membentuk tubuh tiruan dirinya sendiri. Dan layaknya jurus 1000 bayangan, Megumi merompok Regi dan menyerangnya dari segala sisi. Tapi di sini lagi-lagi kita bisa melihat kalau Regi bukanlah penyihir sembarangan. Meski udah terkena pukulan telak di wajah dan perutnya, dia masih bisa ngelawan. Dia bahkan memakai tekniknya buat mengeluarkan pisau dan memutus lidah Shigami yang mengikatnya. Nah, saat Regi berhasil menjauh, dia pun memakai teknik buat mengeluarkan sebilah golok. Tapi Megumi nggak memberikan lawannya banyak waktu. Dia langsung mengirim tubuh bayangannya ke bawah Regi dan menarik kakinya. Diayunkanlah seluruh tubuh Regi dan tubuh asli Megumi bersiap buat menyambutnya dengan tebasan pedang. Tapi Regi ternyata masih sanggup bergerak. Dia memakai goloknya buat menangkis serangan tersebut. Megumi pun beralih memakai sikutnya buat mengajar telak wajah Regi. Saat Regi terpental, Megumi terus mengayunkan pedangnya ke tubuh sang lawan. Sementara Regi cuma bisa melindungi tubuhnya dengan tangan dan membiarkan satu persatu kertasnya terlepas. Disitulah Regi baru sadar kalau perluasan domain Megumi dari awal nggak punya fitur serangan pasti kena. Jadi bayangan diri dan Shigami yang dikeluarkan Megumi bukanlah bagian dari perluasan domain, melainkan teknik kutukannya.
Tapi Regi juga sadar kalau teknik kutukan Megumi di sini bertambah sangat kuat. Jadi bakal sangat bahaya kalau Megumi sampai memakai Max 11. Regi pun akhirnya datang dengan sebuah strategi buat mengcounter Megumi. Jadi kertas-kertas yang dari tadi terlepas dari tubuhnya adalah bagian dari rencananya. Regi pun langsung mengaktifkan kertas-kertas tersebut. Megumi sempat mengirim Minue buat menghancurkan kertas yang berhamburan, tapi dia terlambat. 3 unit mobil pribadi tiba-tiba muncul dari kertas dan jatuh ke dalam domain Megumi. Dan di situ, Megumi langsung tertunduk seolah ngerasa kesakitan. Ternyata Regi udah tahu cara kerja dan kelemahan teknik Megumi. Karena domain Megumi ini lebih mirip ke perluasan teknik bayangan, Regi berasumsi kalau bagian bawah domain tersebut adalah bayangan dari Megumi. Inilah kenapa Regi ngerasa kalau dia seakan disedot oleh domain tersebut. Dengan asumsi ini, Regi pun langsung mengaplikasikan salah satu kelemahan teknik Megumi ke domainnya. Dan ini ada hubungannya sama kapasitas penyimpanan bayangan Megumi. Jadi sedari bertarung, Regi sadar kalau Megumi cuma memakai satu senjata kutukan. Padahal dengan bayangannya, Megumi harusnya bisa menyimpan lebih banyak senjata. Regi pun punya dua kemungkinan. Pertama, Megumi harus memuat tubuhnya ke dalam bayangan, makanya kapasitasnya terbatas. Kedua, Megumi harus menanggung berat seluruh benda yang dia simpan ke dalam bayangan. Dan yap, jawabannya adalah yang kedua. Inilah kenapa waktu Regi menjatuhkan 3 unit mobil ke domain Megumi, tubuhnya langsung terasa berat. Regi pun bilang kalau 3 unit mobil tersebut punya total berat mencapai 2,4 ton. Dia pun berencana bakal terus menambah berat yang harus ditahan oleh Megumi. Saat Regi ngerasa kalau dia bakal menang, Megumi bilang kalau dia melewatkan satu hal. Domain Megumi ini emang belum sempurna, tapi domain tetaplah domain. Artinya, bayangan Megumi nggak cuma melapisi bagian bawahnya, tapi juga bagian atas. Dari sanalah Megumi memanggil Max 11 dan menjatuhkannya tepat ke badan Regi. Akhirnya sama seperti Megumi, Regi pun harus menahan beban berat dalam bentuk Shikigami gajah. Dan dengan ini, pertarungan bakal berlanjut ke kontes adu ketahanan. Itu dia Jujutsu Kaisen chapter 171. Di chapter ini kita ditujukan sebuah pertarungan yang mungkin agak menguras otak. Kita diperlihatkan gimana Megumi dan Regi saling beradu strategi buat mengalahkan satu sama lain. Pertanyaannya, siapa yang bakal menang? Secara logika, berat satu ekor gajah dewasa itu melebihi berat 3 unit mobil pribadi. Di sini disebut kalau rata-rata berat gajah jantan dewasa itu mencapai 7 ton. Jadi hampir 3 kali lipat berat yang harus ditahan oleh Megumi. Jadi dari sini jelas kalau Regi lah yang lebih dalam bahaya. Tapi apakah cuma berat beban yang bakal menentukan kemenangan? Menurut gue sih nanti bakal ada faktor lain. Di chapter ini kita juga dapat kejelasan kalau domain Megumi ternyata emang belum sempurna. Jadi bagian tulang belakang yang ada di situ lebih seperti simbolisme kalau domain Megumi masih bisa berkembang lagi. Berikutnya soal Regi. Di awal kemunculannya, gue sempat mikir kalau dia adalah penyihir kuno. Karena dia tahu soal tujuan Cooling Game dan Kenjaku. Tapi setelah ngeliat teknik kutukannya, gue ngerasa kalau dia kelihatan familiar banget sama konsep-konsep barang modern. Nah, di chapter ini pun gue makin dibikin penasaran. Pertama, Regi bisa memakai teknik yang merupakan versi lain dari Simple Domain. Kedua, dia juga kelihatan paham betul soal cara kerja perluasan domain. Buat gue ini menunjukkan kalau dia adalah penyihir yang udah berpengalaman. Jadi kemungkinannya, antara Regi adalah penyihir kuno yang pintar beradaptasi, atau dia adalah penyihir modern tapi bukan penyihir baru. Artinya, dia dari awal udah punya teknik kutukan dan udah sering beraksi sebagai penyihir jahat. Jadi mungkin dia membuat kontrak dengan Kenjaku dengan alasan lain. Yang manapun jawabannya, gue harap kita bisa ngeliat latar belakang Regi lebih dalam lagi nantinya. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat membaca. Sampai jumpa.